Pemirsa, polisi menangkap 5 orang kelompok geng motor yang terlibat bentrok di Bandung, Jawa Barat. 1 orang tewas dan 2 luka-luka dalam peristiwa tersebut. Inilah video amatir saat puluhan orang dari 2 kelompok geng motor terlibat bentrok di Jalan Raya Nyalindung, Kecamatan Bandung Barat. Bentrokan diduga melibatkan 2 geng motor terkenal di Bandung, yakni Ecstasy dan Moonraker. Akibat bentrokan, 1 orang tewas dan 2 lainnya luka. Namun belum diketahui apakah korban tewas berasal dari kubu geng motor Ecstasy atau Moonraker. Mayat korban ditemukan di Jalan Raya Cihaliwung, Padalarang, Bandung Barat atau berjarak sekitar 5 km dari lokasi bentrok. Penyidik Satreskrim Polres Cimahi menangkap 5 orang yang terlibat dalam bentrokan. Sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Akibat kesalahpahaman. Untuk korban, 1 meninggal dunia dan 2 orang luka-luka. Korban yang merupakan warga desa Cempaka Mekar, Padalarang dimakamkan oleh pihak keluarga usai diotopsi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yono iNews melaporkan. Pemirsa, pengendara mobil ribut dengan petugas saat akan diderek karena parkir sembarangan. Sopir berdalih terpaksa parkir di bahu jalan karena menunggu majikannya yang tengah menjalani tes swab di rumah sakit. Ya saya ngerti Pak, cuma ini orangnya udah selesai waktunya yang dipertanyakan loh Pak. Saya bukan masalah ini, saya oke benar saya ikuti aturan. Cuma Bapak tega nggak orang jopong gitu Pak? Ya Bapak parkirnya di sono, ini kan parkirnya kan. Keributan ini terjadi karena pengendara mobil tidak terima ditindak petugas lantaran parkir sembarangan. Pengemudi meminta agar petugas tidak menderek paksa kendaraan milik majikannya karena berdalih baru saja menepi di bahu jalan. Meski mendapat protes, petugas tetap memberikan sanksi kepada pelanggar parkir di jalanan ibu kota. Para pengendara yang lain juga terkena razia parkir liar. Mobil mereka diderek di petugas sebagai sanksinya. Sebuah truk trailer tiba-tiba melaju dan menyeruduk minibus yang sedang parkir hingga tercebur di kali di wilayah Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Sebuah mobil minibus dan kepala truk trailer tercebur di dalam kali di Jalan Indokarya, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Minibus dan bagian depan truk sudah terendam hingga setengah badan kendaraan. Menurut saksi mata, truk trailer bermuatan kontainer 40 feet yang sedang parkir tiba-tiba maju saat mesin dinyalakan. Naas, sebuah minibus yang parkir persis di depan truk akhirnya terseruduk hingga kedua kendaraan tercebur. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Kontainer kok jalan sendiri, nggak lihat depannya ada Avanza, blung, masuk. Saya kira gudang saya di sini Pak. Oh berarti kayak ngelos gitu Pak ya? Iya. Ada remnya gitu. Iya. Saya bilang supirnya ada, bir naik. Supir kena trauma lah begitu, langsung supirnya ke atas. Karena takut kan pelepatnya dia malah tenggelam. Berarti supirnya aman berarti ya? Aman. Di Avanza ada Nggak ada. Di sini Pak. Bagi parkir ya? Kita ke informasi lain, pemirsa, peraturan pemerintah yang melegalkan industri minuman keras di 4 provinsi menuai protes. Majelis Ulama Indonesia meminta peraturan presiden yang melegalkan industri miras dicabut. Pemerintah mengeluarkan peraturan yang melegalkan miras di 4 provinsi. Pemerintah berharap peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 ini bisa mendorong terbukanya usaha mikro dan menengah di daerah. Menurut pemerintah, peredaran minuman keras selama ini tidak terkontrol dan kerap memakan korban. Berdasarkan data riset Center for Indonesian Policy Studies atau CIPS, korban akibat minuman miras ilegal mencapai ratusan orang dan terus meningkat. Sepanjang 2008 hingga 2013 ada sekitar 230 korban tewas akibat mengonsumsi miras tak berizin.
Kemudian, 2014 hingga 2018 jumlah korbannya naik 2 kali lipat, mencapai sekitar 540 orang. Badan Koordinasi Penanaman Modal berpendapat industri miras dibuat terbuka, tapi hanya terbatas di daerah-daerah saja. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 menyebut ada 4 provinsi yang menjadi tahap awal yang akan membuka industri minuman beralkohol, yaitu Papua, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara. Namun, keputusan pemerintah ini mendapat protes dari Majelis Ulama Indonesia dan sejumlah anggota DPR. Kelompok penolak Perpres ini menilai peraturan yang dikeluarkan Presiden Jokowi tidak mempertimbangkan dampak buruk sosial yang ditimbulkan dari minuman keras. Majelis Ulama Indonesia yang menolak keputusan ini meminta pemerintah membatalkan Perpres nomor 10 tahun 2021. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu apa langkah selanjutnya akan diambil MUI menyikapi Perpres investasi miras tersebut? Sudah bergabung bersama kami Ketua MUI Kiai Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum Pak Khalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Khalil, kami mendengar MUI akan menggelar pertemuan nih Pak, membahas Perpres ini. Apakah betul dan kapan pertemuan itu dilaksanakan? Ya, kita biasa rapat rutin pimpinan harian itu setiap hari Selasa. Biasanya hal-hal yang kita bincangkan di publik itu akan kita putuskan di dalam pimpinan harian yang insya Allah ya besok. Dan Pak Ketua Umum Kiai Miftahul Akhir sudah menyampaikan besok Selasa di bagian agendanya diantaranya ada berkenaan dengan menyikapi Perpres tentang legalisasi miras ini. Pak Khalil, sebenarnya waktu diteken oleh pemerintah, apakah MUI tidak tahu sama sekali, tidak dihubungi mengenai Perpres nomor 10 ini? Ya, saya secara pribadi tidak tahu. Secara kelembagaan belum pernah dibahas di dalam rapat harian, karena biasanya mekanisme kita setiap hal-hal yang menyangkut kebijakan berkenaan dengan respon masalah keumatan selalu dibawa dalam rapat pimpinan harian yang kita lakukan minimal seminggu itu setiap hari Selasa. Nah, kami tidak tahu, saya tidak tahu, MUI juga yang saya tahu tidak pernah membahas itu. Nggak tahu kalau per individu. Jadi secara kelembagaan bisa saya tegaskan belum pernah diajak bersama-sama untuk membahasnya. Nah, padahal kita tahu bahwa fatwa MUI ini tahun 2009 nomor 11 menyatakan bahwa miras ini hukumnya haram, Pak Khalil. Anda melihat dengan tidak dilibatkannya MUI seperti apa? Ya, saya pikir buru-buru sebagaimana terburu-burunya Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi kan turunannya dari Undang-Undang Omnibus Law. Sehingga saya pikir turunan ini juga dibikin buru-buru juga. Karena itu saya berharap hal-hal yang ini sensitif pada masyarakat, pemerintah bisa peka. Karena kita mengharapkan negeri ini berkah, negeri ini baik. Karena lihat ya mudaratnya dari miras itu banyak sekali. WHO menyebutkan per 20 orang yang mati itu ada 1. Jadi 1 dari 20 orang yang meninggal itu karena miras. Kemudian juga meningkat sekali itu kriminalitas yang ada di Eropa maupun di Amerika karena miras. Dan kita mendapatkan laporan dari polisi tahun 2011, 1 tahun itu, di Sulawesi Utara, 70% itu karena akibat miras. Dan kita bisa lihat beberapa yang disampaikan oleh dari saudara-saudara kita di Papua, bahwa juga banyak sekali yang orang terkena miras itu menjadi kematian karena pencernaannya. Lain lagi berkenaan dengan kecerdasannya yang harus dihilangkan. Bagaimana dengan juga harapan generasi cemerlang itu bisa pupus dari tengah-tengah kita. Makanya disebutkan di dalam hadis Nabi, ijtanibul khamra, disebutkan karena apa? Ummul khaba'is. Jadi khamr itu adalah pangkal dari seluruh keburukan, akan akibat lebih besar. Jadi hasil investasi, cipta lapangan kerja, lalu ada pajak, ada hasil itu untuk recovery dari efeknya khamr, efeknya miras itu tidak cukup itu. Jadi kita rugi kalau hitung-hitung dari itu. Berarti dipastikan pertemuan besok MUI akan meminta Perpres investasi miras tersebut dicabut ya Pak? Ya kita
belum bisa menjawab itu, tapi kita sudah ada fatwanya. MUI secara kelembagaan tentu akan menempuh yang baik dan bijak secara kelembagaan. Tentu nanti Pak Ketua Umum mungkin hal yang baik seperti apa cara penyampaian. Tetapi intinya tidak mungkin beras kita akan menghalalkan, tidak mungkin kita akan berubah hukum yang sudah soreh di dalam Al-Quran bahwa hukumnya miras, yang jualan, yang membawa, yang bekerja, bahkan yang melegalkan tentunya yang terlibat di dalamnya adalah haram. Baik, Pak Khalil, kalau kita telaah lagi Perpres yang sudah dikeluarkan dan sudah diteken Presiden ini, ada poin di dalamnya yaitu untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. Apakah syarat ini tidak cukup, Pak? Tidak cukup, karena kita aja masih tertutup dan dilarang, peredarannya nggak bisa dipantau. Dengan kita masih dilarang, orang dengan mudah mendapatkan mengakses dari miras ini. Lalu bagaimana kita memastikan bahwa dari 4 provinsi tidak menjalar ke provinsi lain? Apalagi di poin B disebutkan provinsi lain dapat mengajukan gubernurnya untuk dibuka ya investasi miras melalui kajian dari badan untuk investasi itu. Oleh karena itu saya pikir kita sudah memahami dan melihat bagaimana dengan dilarang saja bisa bebas, tetapi dengan cara dibuka pasti akan lebih bebas. Nah, kita kan inginnya menutup kemungkinan atau minimal mengurangi kemungkinan dari miras ini. Tetapi ketika dibuka, kan orang dengan mudah melakukan atau orang mendapatkan miras ini. Sehingga bisa dilihat ada beberapa video yang viral itu anak kecil, kan dibatasi segala umurnya itu. Yang terjadi nanti ya kita menjadi masyarakat yang terbelakang. Sebuah negara yang maju itu bukan karena sumber daya alamnya yang bagus, tapi karena sumber daya manusia yang hebat. Dan itu bedanya manusia dengan makhluk lain adalah akalnya. Sekarang akalnya diracuni, akalnya juga dibikin runtuh dan mabok. Tentu kita akan menjadi generasi pemabok di masa yang akan datang. Dan sulit kita bicara soal maju bangsa ini. Baik Pak Khalil, sebenarnya sudah ada perusahaan yang berinvestasi minuman keras di Indonesia. Kita tahu satu diantaranya bahkan sahamnya ini milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bagaimana dengan yang sudah beroperasi tersebut, yang sudah menanam saham investasinya dan sudah berkembang bahkan Pak Khalil? Kita sudah sampaikan di dalam fatwa nomor 11 tahun 2009 itu pada rekomendasinya agar pemerintah segera menghilangkan dari investasi miras ini dan tidak memberi izin terhadap miras ini. Oleh karena itu yang sudah ada harusnya dihilangkan, bukan ditambah. Jadi satu yang salah lalu ada di tengah-tengah kita, ya kita harus hilangkan. Apakah di DKI, apakah di provinsi manapun, ya harus dihilangkan. Tapi kita akan berseru sebagai ulama menyampaikan kebenaran kalau negeri ini kepingin berkah, lalu juga kita segera terhindar dari bencana. Itu tidak hanya persoalan hitung-hitungan logika atau alam semata, ada kehendak Allah yang maha besar. Baik. Oleh karena itu DKI yang ada seperti itu ya kita minta juga segera dihilangkan. Oke Pak Khalil, terakhir mungkin karena ini Perpres diteken oleh Presiden, apa pesan yang bisa Anda sampaikan untuk Presiden Pak terkait mungkin keputusan yang terburu-buru ini? Saya berharap Pak Presiden bisa mendengarkan suara umat Islam dan juga bisa menerima aspirasi ini agar Pak Presiden tetap dicintai rakyatnya yang mayoritas Muslim, dan bukan hanya Muslim, agama lain pun juga tidak ada yang suka dengan miras. Bahkan tempat seperti di Papua, tadi saya live juga dengan anggota DPD dari Papua pun juga tidak terima daerahnya menjadi tempat yang bebas untuk investasi miras ini. Tolonglah Pak Presiden, saya pikir mendengar suara rakyat, dan ini adalah untuk kebaikan kita karena kita umat beriman ketuhanan yang Maha Esa yang diberi kebebasan untuk mengimplementasikan ajaran agama kita. Baik. Sehingga ulama dan umarok bisa sejalan untuk kebaikan bangsa Indonesia ini. Baik, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis sudah bergabung dan berbincang bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, wassalamualaikum.